Saya record ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama tentang tugas kita performance graph yang ada di buku Swanson halaman 66 sampai 69 dan grafiknya di halaman 19. Mungkin akan kita awali dulu dengan mengecek kehadiran teman-teman hadir semua ya. Mbak Rosa belum masuk, nanti kita tunggu sambil jalan aja. Mungkin saya akan mencoba maju terlebih dahulu untuk share screen ya untuk teman-teman semuanya. Jadi seperti ini, saya akan mengembangkan diklat untuk bengkel otomotif saya. Jadi ceritanya saya itu akan merekrut 10 orang karyawan, di antaranya sebagai mekanik ya, sebagai mekanik dalam bengkel saya yang menangani servis kendaraan. Nah, ceritanya sebelum saya mulai pekerja untuk karyawan tersebut, saya mencoba forecasting dulu. Kira-kira pelatihannya seperti apa dan bagaimana dampak secara global dan finansial untuk bengkel saya. Jadi yang diperhatikan saya ada 3 opsi ya. Pertama eksternal, internal, dan melalui konsultan. Eksternal itu melalui lembaga diklat yang lamanya itu 30 hari. Terus yang internal itu cara otodidak atau in-house training. Mohon maaf, eksternal itu dengan melalui autodidak, yang internal kita melakukan in-house training kepada peserta itu sendiri dengan mendatangkan suatu ahli untuk melatih di tempat kita. Yang ketiga adalah konsultan. Kita menggunakan jasa konsultan, misalnya kita akan melakukan diklat di luar tempat. Misalnya kalau di tempat saya mungkin di training center Kebumen, di PT Bumen Rejo Abadi salah satunya. Jadi pertama yang harus saya perhitungkan yaitu di poin A, poin kerja yang Anda ukur adalah unit kendaraan. Jadi kalau di bengkel itu kita memperhatikan berapa unit yang dikerjakan. Jadi mungkin di beberapa tempat mekanik itu punya targetan sendiri per hari. Misalnya di tempat kami, karena bengkelnya itu semi resmi ya, eh, satu hari itu adalah 4 unit ya. Ini meliputi beberapa cabang. Jadi ya asumsinya saya sebagai owner dari beberapa cabang, unit kendaraan per hari. Setelah itu sasaran kinerja per kelompok di akhir program HRT itu ada 4 unit per hari ya, karena optimal itu 4 unit per hari. Setelah itu yang poin C adalah aku balik rumah kinerja per pekerja kelompok di akhir program HRT. Karena ini adalah karyawan baru, maka saya belum ada target ya, atau kinerjanya seperti apa saya belum tahu. Setelah itu jumlah nilai rupiah yang ditetapkan setiap unit kerja. Jadi per unit itu di luar spek. Kalau di tempat kami mungkin satu unit itu, misalnya servis ringan mobil injeksi seperti Honda Brio dan Honda Jazz itu sekitar 1.200.000 per servis ya. Tapi itu kan di luar ongkos bahan ya. Jadi mungkin bahan seperti karbu cleaner, terus cleaning,
cleaning dan nanti bahan-bahan lain. Lah, ya, di luar itu kita jasa bersihnya itu Rp800.000 per unit. Terus misalnya kita pelaksanaan secara otodidak itu mungkin mekanik agak lama ya belajarnya 30 hari. Misalnya kita di bengkel, mekanik datang, yuk training, kita lepas bersama mekanik senior mendampingi, bla 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 bla. Mungkin eh, semuanya itu akan terlaksana selama 30 hari karena eh, terjun langsung dan dibimbing langsung. Dan apabila kita menggunakan in-house training atau mendatangkan langsung mekanik atau ahli-ahli ke bengkel kita, mungkin jangka waktunya akan menjadi 10 hari. Mengapa kalau lebih cepat? Karena ya intensif. Intensifnya gini, ada targetnya, ada penilaiannya langsung. Dan apabila kita menggunakan konsultan di tempat lain, misalnya di training center, itu ada 8 hari. Karena mereka itu ada paket. Paketnya itu biasanya berkisar 6 sampai 8 hari. 6 hari kerja efektif, materi efektif, dan 2 harinya adalah evaluasi. Oke. Dan periode evaluasinya mungkin itu kita ambil yang paling tinggi. Paling tinggi adalah 30 hari per pelatihannya. Nah, ini yang poin G adalah jumlah pekerja yang akan saya pekerjakan dalam bengkel saya, yaitu adalah 10 pekerja semuanya, di luar atas semuanya. Setelah itu kita akan menilai kinerja bersihnya ya. Apakah pekerja kelompok kerja akan menghasilkan unit yang dapat digunakan selama program HRD? Jika tidak, masukkan 0. Jika ya, masukkan rasio performa. Ya, jadi dari poin B tambah C ini, yaitu 4 tambah 0 dibagi 2, yaitu 2 unit. Jadi poin H ini adalah 2 unit. Setelah itu, berapa total per pekerja atau kelompok yang unit per pekerja atau kelompok kerja yang akan dihasilkan selama waktu pengembangan, yaitu nanti saat dikembangkan ditargetkan menjadi 60 unit ya. 60 unit selama pelatihan itu mungkin yang dikerjakan oleh teman-teman lain, misalnya di tempat di tempat kerjaan itu 60 unit, terus kita melalui program in-house training yaitu 20 unit, dan saat di tempat konsultan atau di tempat pelatihan di luar itu di 16 unit. Dari sini mulai kelihatan ya, apabila waktunya semakin lama, maka unit yang dihasilkan atau yang tidak kita laksanakan atau yang harusnya dilaksanakan bukan tidak dilaksanakan ada 60 unit selama pelatihan. Nah, dan berapa banyak unit yang akan diproduksi per pekerja atau kelompok selama periode evaluasi? Mungkin pada saat evaluasi cenderung naik ya. Jadi semakin lama itu akan semakin turun jumlah unit yang dikerjakan. Setelah itu, berapa nilai kinerja pekerja per kelompok dalam suatu evaluasi periode, yaitu dari di poin D ini 60 unit ini nanti dikalikan dengan jumlahnya per hari. 800.000 ini ya berarti 30 kali. Bentar. Berarti 60 unit ini dikalikan 800.000. Jadi akan mendapatkan 48 juta. Dan di sini 100.000 akan dikalikan 800 itu ribu menjadi 80 juta. Yang ini 104 unit dikalikan 800.000 menjadi 83.200.000 rupiah. Dan apabila perolehan nilai kinerja per pekerja kelompok
sama menjadi 8 sama ya seperti atasnya. Setelah itu jumlah perolehan total nilai kinerja untuk semua pekerja per kelompok. Jadi untuk 10 orangnya tinggal dikalikan 10. Yang poin L dikalikan nilai dari jumlah pekerjanya akan dilaksanakan training, yaitu di akhir saya akan memperoleh 480 juta rupiah untuk pekerja atau pelatihan di eksternal, 800 juta untuk pelatihan yang internal, dan 832 juta rupiah untuk lewat jasa konsultan atau pelatihan di tempat lain. Setelah itu akan dilihat grafik performa kinerjanya seperti ini ya teman-teman. Saya pindah ke baris lain, akan menjadi seperti ini. Waktu yang ditempuh misalnya yang 30 hari akan menghasilkan unit 60. Setelah itu apabila pelaksanaan selama 10 hari akan menghasilkan 100 unit dan 8 hari akan menghasilkan 100 unit. Dari sini akan kita lihat ya, semakin kecil harinya akan semakin banyak unit yang akan dihasilkan. Dan 104 unit untuk pelatihannya selama 8 hari dan 100 unit untuk pelatihan selama 10 hari dan 60 unit untuk pelatihan yang 60 hari. Setelah itu kita lihat untuk performanya berdasarkan rupiah, kita akan mendapatkan 832 juta dalam jangka waktu 8 hari dan 800 juta untuk tadi 832 juta untuk yang pelatihan 8 hari. Setelah itu ada 800 juta untuk pelatihan 10 hari dan 480 juta rupiah untuk yang pelatihan selama 30 hari. Ya, dapat disimpulkan apabila kita melaksanakan pelatihan itu dengan jangka waktu yang lebih cepat, maka semakin cepat pekerja itu untuk segera menyesuaikan diri dan tidak banyak pekerjaan yang ditinggalkan selama pelatihan. Maka untuk hasil pekerjaan menjadi lebih banyak unitnya dan menghasilkan profit atau menghasilkan penghasilan yang lebih banyak untuk bengkel saya. Mungkin seperti itu saja hasil dari kerjaan saya atau tugas saya tentang performance time graph sesuai dengan buku Swenson dan Grandow tahun 1990 halaman 66 sampai 69 dan halaman 19. Mungkin bagi teman-teman ada yang mau tanya, silakan yang mau tanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo teman-teman, silakan yang mau bertanya, waktu tempat kami persilahkan. Dari Mas Afif mungkin mau bertanya, silakan. Atau Mas Ikrim, atau Mbak Fitri.
Saya izin bertanya Mas Rifki. Monggo Mas Andi. Kan di situ perbedaan antara internal dan konsultan kan kemungkinan dari jumlah harinya. Apabila konsultan itu dijadikan 10 hari, hasil dari performanya bagaimana Mas? Mungkin kalau secara eh, buku panduan buku ya Mas, perbedaannya hanya per hari Bu. Untuk variabel lainnya sama kan. Jadi apabila disetting menjadi 10 hari, mungkin untuk kinerjanya sama ya Mas. Itu untuk kinerja, belum nanti ada variabel lain, mungkin ada biaya dan kawan-kawan yang akan muncul, mungkin tidak sama. Samanya apabila mengacu pada tabel ini berdasarkan harinya. Itu saja Mas mungkin. Atau ada yang mau menanggapi? Monggo. Sementara ini belum, Mas. Oh ya. Mungkin kalau belum ada tanggapan atau pertanyaan, eh, nanti bisa dilanjut di lain waktu. Sekedar mengingatkan untuk teman-teman semuanya untuk mata kuliah analisis kelayakan diklat minggu depan ada tugas yaitu untuk review atau merangkum buku Swanson bab 1 yaitu Mas Oki Abdul Hafif dan Mas Romi Yulianto. Monggo dipersiapkan. Dan di grup dari Prof tadi meng-share suatu materi, silahkan diberikan tanggapan atau pertanyaan terkait dengan materi yang sudah di-share. Dan mungkin teman-teman yang akan presentasi di lain waktu mungkin sudah dipersiapkan. Mungkin itu saja sih dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin stop share dulu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.